Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, semangat pagi gitu ya. Jadi ini acara bincang-bincang kita setiap Sabtu pagi selama masa pandemi ini. Nah, kali ini topiknya adalah tentang Binahong. Sebetulnya bukan barang baru bagi orang-orang di Indonesia ya. Banyak sekali sudah dikenal, sudah banyak dimanfaatkan gitu. Tapi ternyata dia itu bukan tanaman asli Indonesia. Aslinya itu dari kawasan Cina sana, daratan Cina, Taiwan sampai ke Korea gitu ya. Jadi saya salah sangka. Saya pikir asli Malang. Bisa ya dari mana aslinya? Bisa. Malang. Bukan asli Blitar. Saya pikir dia asli Malang terus migrasi atau urban ke kota-kota besar. Makanya asal usulnya gimana kok bisa bilang asli Malang itu loh. Nganggo engno, Binahong Malang gitu. Waktu saya ke Malang itu disuguh pecel. Pecel itu kok ada daunnya bentuk hati gitu. Saya tanya, ini apa ini? Binahong. Dari saat itu terus ingat terus nama Binahong. Namanya aneh gitu. Ternyata terus luar biasa dari juga Malang gitu. Waktu itu bisa untuk obat luka. Katanya juga yang ambeien, katanya orang Malang itu, saudara di Malang itu. Banyak sekali khasiatnya. Namun kita sudah akrab banget, berarti ini tanaman ini sudah lama sekali di Indonesia. Di Madura ada yang bilang kandula gitu ya. Di Sulawesi itu tatabue katanya itu. Di Sunda itu ada yang nyebutnya gondola atau gendola. Tapi antara Binahong dan gendola itu beda juga gitu. Seperti Torbangun sama Jinten gitu. Hal yang berbeda gitu. Nanti Bu Raffi akan banyak cerita tentang pengalamannya yang berhubungan dengan Binahong karena cukup lama juga. Sekarang Bapak Ibu sekalian kita mulai aja. Bu Raffi, saya persilahkan dulu. Monggo silakan Bu Raffi. Ya, jadi saya hanya memperkenalkan sedikit saja mengenai Binahong karena nanti yang bagian banyaknya adalah Bu Oti yang jauh lebih tahu gitu ya. Kalau saya nanam ya konsumsi dulu iya, sekarang sudah tidak ya. Karena terlalu banyak, jadi bergantian. Nah, kita Binahong itu nama latinnya Anredera cordifolia, ya. Dan seperti kata Pak Sindri tadi, memang benar ini adalah tanaman dari Cina, ya. Nanti kita lihat, ini tanamannya ada yang warnanya hijau dan ada yang warnanya merah. Dan tanaman ini jenis tanaman yang bandel, ya, bentuk daunnya seperti jantung atau hati, ya, orang katakan seperti itu. Dan ini sangat bandel, jadi kita bisa lihat kalau itu tanaman ini seperti liar gitu, kemudian dia ngikutin saja kemana saja, menjalar terus sampai kadang-kadang ke ke listrik, ya, terus ke kabel-kabel yang ada, pokoknya dia ngikutin terus jalannya seperti itu. Nah, sedikit tentang tanaman Binahong ini, dia berasal dari Cina, ya, kemudian dengan Deng Xianqi, ya, Deng Xianqi, dan ini terus menyebar ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Nah, tadi sudah disebutkan ya bahwa gendola itu sebetulnya beda, tapi orang sering menyebut bahwa itu gendola gitu ya, jadi malah nggak kenal Binahong. Kalau kita lihat karena dia tadi menjalar, maka sering dilihat ada di gapura-gapura yang melingkar karena kelihatan bagus ya, dia akan melingkari itu seperti itu. Dia tanaman yang menjalar, tapi dia juga berumur panjang ya, jadi nggak gampang untuk mati kecuali dimatikan ya. Perennial. Terus akarnya berbentuk rimpang dengan dagingnya yang lunak, ya. Dan rimpang dan
semacam akar ini banyak juga terdapat di batangnya, ya, batang lunak, lalu ada seperti limpang, seperti umbi yang melekat di batang. Nah, ini yang suka diambilin untuk ditanam lagi gitu. Dan mudah sekali. Daunnya tunggal, tersusun berseling, ya selang-seling seperti itu dan berbentuk seperti jantung atau hati. Lalu bunganya bagus ya karena dia bunga majemuk seperti tandan gitu, warna putih agak kuning. Dan kalau lagi bunga ya tanamannya nggak kelihatan, yang kelihatan bunga semua. Gitu. Nah, dia bisa tumbuh di mana saja dan relatif bandel, tanpa penyiraman pun dia tetap hidup. Ya. Kita lihat apa sih kandungan kimia dari daun pinahong. Selama ini memang daun dan batangnya sudah banyak diteliti, ya dilihat, baik dengan berbagai metode untuk diekstraksi, dilihat apa isinya. Ini beberapa yang isinya barangkali nanti Bu Otih bisa menambahkan. Jadi dia mengandung flavonoid atau total fenol yang sangat tinggi. Ya. Lalu saponin, ini juga senyawa yang sangat penting, alkaloid, ada minyak atsiri, lalu zat besi, polifenol, asam askorbat atau vitamin C, ya, dan juga protein. Ya, proteinnya juga protein yang khusus. Total fenol ini bermanfaat untuk antiseptik atau membunuh kuman. Nah, ini yang tadi dikatakan Pak Singgi bisa ada antibakterinya itu dari sini. Memang kalau konsentrasinya tinggi ya barangkali dia akan efektif gitu ya. Tapi kalau daun pinahongnya yang dipakai barangkali tidak seefektif kalau kita bisa mengambil total fenol. Saponin ini bagus sekali untuk menurunkan kolesterol ya. Lalu antioksidannya ya yang kemungkinan dari polifenolnya ya. Ini sangat bermanfaat karena itu disebutkan bahwa dia bisa mencegah kanker ya. Itu karena antioksidannya ini yang berasal dari polifenol. Kita tahu polifenol itu salah satu antioksidan yang banyak terdapat dalam daun-daunan. Lalu vitamin C atau asam askorbat tadi ini juga mempunyai manfaat untuk menyerap zat besi. Ya, pinahong sendiri banyak mengandung zat besi dan ini bagus ya untuk tulang, untuk stamina tubuh maupun untuk pembentukan sel darah merah. Iya. Proteinnya tentu ya protein untuk membentuk sel-sel baru. Nah, kemungkinan ini juga yang berkaitan dengan kenapa dia bagus sekali untuk memperbaiki luka gitu ya, terutama luka-luka yang baru, bukan luka yang sudah mengoreng, bukan, tapi luka-luka yang baru. Nah, ini manfaatnya, kita lihat satu persatu. Ini manfaat utamanya. Ya, ada manfaatnya banyak, tapi ini beberapa yang saya ini, dan ini yang utama adalah mengobati luka. Nah, proses penyembuhan luka akan bergantung pada pembentukan kolagen. Ya. Kolagen itu protein. Ya. Nah, pinahong ini mengandung protein yang mungkin dapat membentuk kolagen itu. Dan mempercepat penyembuhan berbagai luka, luka-luka baru terutama, dan termasuk luka bakar. Nah, ada satu profesor, lupa namanya saya tadi kemarin baca. Dia mengatakan bahwa pinsehuang itu berasal sebetulnya dari pinahong. Ekstrak pinahong yang diambil zat tertentunya itu mungkin zat proteinnya yang ada di dalam daun pinahong itu untuk mempercepat luka ya. Kalau kita kan tahu kalau melahirkan dengan sesar itu biasanya orang akan minum pinsehuang ya. Minum pinsehuang satu kotak nanti dipotong-potong dihancurkan jadi 6 kapsul dan itu diminum selama 2 hari, 3 hari, sehari 2 atau 2 hari, sehari 3 gitu ya. Dan langsung kering. Nah itu memang luar biasa. Ada satu cerita yang lucu nih sebetulnya, adik saya nggak muncul ya ini Indrajit ya. Jadi dia itu dulu dia nanam pinahong itu untuk mengobati ayam-ayamnya. Dia kan suka sekali adu jago ya. Tapi adu jago untuk senang-senang aja, bukan untuk cari uang, tapi untuk hobi dia itu. Nah, setiap kali adu jago kan pasti jagonya itu akan luka-luka.
mukanya luka gitu kan, pasti. Dua-duanya akan luka karena kena jalu ya. Jalu tahu ya, apa bahasa Indonesianya saya nggak tahu. Itu langsung sama dia ditumbuhkan binahong, langsung diusap. Udah, besoknya udah kering, nggak ada lagi sakit. Nah, karena dia lihat, kenapa ya? Karena itu dia dapatkan resep itu dari orang yang sama-sama suka mengaku jago juga. Nah, akhirnya dia nanya, kenapa ya begitu? Memang itu untuk luka. Nah, akhirnya dia kalau luka ya dia ambil aja daun binahong dia ini. Kan ya pasti. Lalu dihancurkan, ingat bahwa di situ ada antibakterinya, anti kumannya, sehingga tidak akan menyebabkan infeksi. Lalu dia oleskan di luka, benar besoknya akan kering. Jadi semua sebetulnya. Ya. Nah, karena itu, dari mengobati luka ini, ada pinsehuang tadi yang luar biasa, kita minum 2 hari aja. Hari ketiga itu keluar dari rumah sakit, menantu saya itu udah bisa jalan-jalan ke mall. Saya bingung. Saya dulu tuh nggak operasi saja sampai berhari-hari, sebulan aja mau jalan sakitan, dia kok nggak sakit sama sekali, udah langsung kering. Tapi saya pernah berantem juga dengan dokter ginekolog ya, obstin ya. Dia mengatakan nggak boleh karena itu kering. Nah kalau di dalam itu ada sesuatu, itu dia harus dibedah lagi. Jadi jangan, nggak boleh pakai begitu. Biar aja. Saya bilang kok baik kalau gitu, kalau sudah sampai di rumah kan tanggung jawab saya kasih. Karena memang luar biasa cepatnya. Setelah minum itu udah nggak ada rasa sakit lagi dan dia bisa jalan-jalan kemana-mana, kan luar biasa. Nah itu yang namanya pengobati luka tadi, memang luar biasa. Boleh dicoba caranya, iris tangan Anda, nggak, jangan begitu. Tapi begini, kalau mengalami luka gores atau luka apa, udah pakai itu saja. Mungkin anak-anak cucu atau anak lari-lari gebrus jatuh terus ininya baret luka kan, sudah itu saja dicuci bersih, ditumbuk, oleskan saja, nanti kering. Jadi itu benar dan itu gampang sekali dibuktikan. Yang kedua, dia bisa menurunkan kolesterol. Kandungan saponin dalam daun binahong ini yang menyebabkan penurunan kolesterol, terutama kolesterol jahat, yaitu low density lipoprotein atau LDL dalam tubuh kita. Dan ini juga sudah banyak dijual kapsulnya gitu ya, yang dengan katakan menurunkan kolesterol. Mengobati MAH, jadi daun binahong ini bisa mengendalikan asam lambung. Kan MAH itu disebabkan karena produksi asam lambung yang berlebihan, sehingga membuat iritasi, membuat sakit, bahkan kalau terlalu kuat itu bisa menyodok ke jantung dan itu GERD ya. Jadi bisa seperti itu. Nah, mudah. Jadi binahong direbus saja. Satu daun binahong untuk 1 gelas saja sudah cukup. Minum itu akan membuat asam lambung dalam asam lambung kita menjadi netral. Jadi tidak terlalu tinggi. Lalu ada juga menurunkan asam urat. Ya, ini sama dengan mengonsumsi air rebusan. Karena dari hasil penelitian ini dapat menurunkan kadar purin dari sudah diinduksi ya. Jadi purinnya turun. Asam urat itu kan karena karena kadar purinnya tinggi. Purin sendiri itu sebetulnya kan protein ya. Dari DNA kita akan menghasilkan purin dan berlebihan ya itulah jadi uric acid dan itu sangat menyakitkan gitu ya. Jadi untuk yang mempunyai asam urat tinggi bisa mencoba macam-macam ya, bisa binahong, bisa kemarin kita sirih bumi dan sebagainya. Lalu mengatasi anemia karena kandungan zat besinya cukup tinggi ya, kemudian vitamin C-nya juga tinggi. Jadi ini bisa membantu untuk pertumbuhan pembentukan sel darah merah sehingga anemia ya, kejadian kekurangan darah merah ya, sel darah merah menjadi teratasi dengan binahong ini. Mencegah diabetes. Dan binahong juga mempunyai potensi dapat mengontrol kadar gula dalam tubuh. Jadi dia mencegah. Dan sudah ada obat namanya Cordetes yang diproduksi oleh Phytokemindo. Ini adalah ekstrak dari daun binahong ya, yang sudah dikapsulkan yang dipakai untuk
mencegah diabetes. Jadi bagi orang yang berpotensi ya, artinya dia sudah mulai ada peningkatan kadar gula dalam darahnya, ya, supaya menjadi positif diabetes mellitus gitu ya. Jadi ini diabetes ini. Dan kadang-kadang juga diminum oleh boleh juga diminum oleh mereka yang sudah DM. Lalu stamina ya, karena tadi vitamin C-nya ada, lalu antioksidannya juga ada, jadi dia bisa memulihkan stamina. Jadi dengan cara minum air rebusan daun binahong saja, maka stamina tubuh yang kelelahan karena sebab sehari-hari banyak sekali aktivitas, ini dapat rileks lagi dan staminanya pulih. Mencegah kanker itu tadi terutama karena antioksidan tadi ya, polifenolnya tinggi, ya, maka efektif dalam mencegah kanker, terutama kanker yang disebabkan ya karena radikal bebas, paparan radikal bebas, karena polusi udara, karena makanan-makanan yang banyak mengandung singlet oksigen misalnya yang menyebabkan kerusakan sel gitu, jadi dicegah dengan antioksidan ini. Lalu sebagai anti kuman, ya tadi sudah disinggung juga oleh Pak Singge ya. Jadi ya tadi sudah di depan tadi ya, karena total fenolnya tinggi dan itu adalah anti kuman, maka banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa daun binahong ini potensi untuk sebagai antibakteri, anti virus, anti jamur. Ya. Jadi macam-macam itu. Meskipun kalau kita menggunakan daun binahong saja barangkali kurang efektif. Tapi kalau kita menggunakan ekstraknya, artinya flavonoidnya saja, maka kita akan lebih efisien dalam penggunaannya bagi misalnya untuk untuk memperpanjang umur simpan suatu makanan misalnya seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan, atau misalnya ikan tadi ya. Jadi kita harus menggunakan ekstraknya. Nah, itu tadi manfaatnya ya. Jadi kita tahu bagaimana kandungannya, kemudian ini manfaatnya banyak sekali. Masih banyak manfaat-manfaat yang lain ya. Bahkan dikatakan bahwa dia juga ada untuk stamina bagi bapak-bapak misalnya seperti itu. Tapi itu masih dalam tingkat penelitian dengan hewan aja ya, dengan hewan percobaan. Dan banyak lagi yang lainnya. Tapi ini beberapa yang penelitiannya sudah mendekati, convince ya. Jadi kita bisa meyakinkan itu, diyakinkan oleh itu. Tapi di samping itu ada efek sampingnya. Jadi memang kita tidak boleh mengkonsumsi secara berlebihan. Ya. Mungkin yang lain kita nggak ada masalah, tapi untuk binahong ini ada nggak boleh menggunakan dengan berlebihan. Jadi misalnya saja kita hanya boleh minum maksimal 2 gelas saja sehari gitu ya. Jadi jangan berlebihan. Mau minum setiap kali minumnya adalah rebusan binahong. Nah, ini berbahaya ya, karena dia bisa memicu terjadinya hipertensi. Nah, kalau hipertensi nanti larinya bisa ke arah stroke, ke arah macam-macam yang lain. Karena itu tidak boleh berlebihan ya. Lalu tidak boleh mengkonsumsi ini sebagai stimulan ya, seperti teh atau kopi. Dan tidak boleh juga dicampur dengan teh atau kopi. Ya, karena senyawa efedrin di dalamnya itu dapat menyebabkan rasa mual, muntah, gelisah gitu ya. Jadi mood yang tidak baik karena terus muntah. Begitu minum binahong sudah dosis terlalu banyak dan merasakan proses seperti itu, hentikan gitu ya. Lalu juga tidak dianjurkan untuk dikonsumsi ibu hamil dan menyusui. Sebaiknya menghindari, jangan minum ini. Lalu untuk penderita nyeri dada juga sebaiknya tidak mengonsumsi binahong. Jadi ini efek-efek sampingnya ya. Orang hamil tidak, orang nyeri dada artinya ada masalah di jantungnya, itu juga menghindar, jangan minum itu. Kemudian tadi ya, tidak minum seperti stimulan berkali-kali minum ya.
karena wah Pak banyak ya khasiatnya lalu minum berlebihan, itu juga tidak boleh ya, karena banyak efek samping yang tidak baik untuk tubuh kita. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya ceritakan untuk pengenalan akan Pinahong ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Singgih lagi. Terima kasih Bu Raffi. Gambaran yang komprehensif sebenarnya dan lengkap bagaimana memperbanyak sudah tersirat di situ, manfaatnya seperti apa, kemudian warningnya juga ada. Ini tadi pagi itu ada yang menyampaikan juga ke saya bahwa tetangga teman ini biasanya sering mengunyah ini Bu Oti, mengunyah daun pinahong kalau tekanan darahnya lagi tinggi gitu. Kunyah-kunyah langsung telan, kunyah-kunyah langsung telan gitu. Terus pertanyaannya dari teman ini adalah bahaya nggak sih untuk yang tekanan darah rendah gitu? Karena dia kan menekankan tekanan darah ya gitu. Itu mungkin nanti bisa jadi salah satu siapin di sini untuk diskusi. Yang pagi-pagi juga tadi disampaikan juga ini tampaknya pinahong ini kalau direbus itu agak melenyek. Tahu belenyek ya Bu ya? Belenyek. Sama agak, Pak, belenyek. Agak lembek gitu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya itu termasuk konsumen. Nah, ini terbalik ya Bu gambarnya ya. Pinahong bukan bermaksud ini promosi ya. Tapi kalau saya sakit pinggang, terkilir, badan nggak nyaman, ini maka kapsul ini dua kapsul sekali makan, kemudian 1 hari sekali hilang itu sampai saya takut. Jangan-jangan ditambahin macam-macam ya gitu. Tapi begitu dengar paparannya Bu Raffi tadi, anaknya setelah melahirkan langsung ke mall itu, saya jadi yakin bener ini pinahong gitu ya. Saya udah lama pakai ini, udah lama. Jadi kalau pinggang sakit 2 kapsul 1 hari, nggak perlu 2 hari, cuma 1 hari. Nah, saking manjurnya sampai saya deg-degan juga ini. Wah ini jangan-jangan dikasih ini apa? Katanya Pak Singgih konsumsinya bunga telang. Iya kalau capek Pak, kalau capek baru